Selamat malam. Suara saya terdengar tidak? Selamat malam Ibu. Terdengar Ibu. Oke, Tati lagi sakit. Iya, dari Sakit gara-gara apa? kemarin Ibu terobos hujan. Kemarin, tapi bukan dari kampus kan? Bukan dari kampus. Oke Enggak. deh, semoga lekas sembuh ya. Iya Ibu, terima kasih. Ini emang cuma segini ya mahasiswanya? Ada kemana nih? Sebentar ya Ibu, Tips ya. saya panggil-panggilin Bu. Oke, Google. Ini maksudnya apa? Google kan kita pakainya Zoom. Oh, itu kali ya Bu, karena HP-nya Mas Asor di ini Bu, apa tuh namanya? HP tua. Jadi kalau misalnya buat Zoom atau Meet dia terkendala terus keluar masuk. Tapi harusnya bisa kali ya. HP tahun Iya 2017 dong. iya, HP tahun keluaran 2017 masih bisa. Maksudnya memang di setiap mata kuliah lain seperti itu. Alhamdulillah beliau jarang kelihatan sih Bu, beberapa bulan yang lalu gitu. Dia ngerantau dari Papua ke Jakarta. Harusnya di Jakarta tuh Oh, banyak sinyal sih iya. harusnya. Ya. Oke, kita mulai. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes suara ya. Mbak Putri gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah Ibu. Maaf ya Ibu baru bisa hadir. Yo, Mbak Putri, lokasi di mana? Jakarta apa di luar Jakarta? Saya daerah Depok Ibu. Depok. Pernah datang ke kampus nggak? Kuliah online? Pernah Ibu Oke. offline? Offline kok online sih? Offline. Pernah ya? Oke, sip. Oke, Fatih tadi sudah ada suaranya. Lagi kurang enak badan. Berikutnya Mbak Rina. Gimana kabarnya? Mbak Rina. Ya Ibu, Gimana Assalamualaikum. kabarnya? Baik Ibu, Ya. Oke. Alhamdulillah. Izin Ibu lagi di Alhamdulillah. jalan ya. Oke, tapi nanti disimak ya. Siap, siap. Terima kasih Ibu. Yuk. Berikutnya Mas Eben, gimana kabarnya? Mana suaranya Mas Eben? Mas Eben. Mas Eben? Wah, ditinggal nih saya nih. Oke, saya lewati dulu deh. Mbak Desri, mana suaranya? Sehat, Hadir Mbak Ibu, Desri? sehat Ibu. Oke, Alhamdulillah. Lanjut ya, biar cepet ya. Mbak Nur, saya cuma mau ngecek aja nih. Mantau nggak nih Zoom-nya? Jangan-jangan cuma Iya, masuk doang, ditinggal. iya Bu. Oke. Mbak Nur. Tiara, Tiara ya? Iya Bu. Oke, sehat Tiara? Tiara? Nah, Alhamdulillah. Oke, berikutnya Mas Sony. Mana suaranya Mas Sony? Iya Bu, Sehat Mas Sony? sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke, lanjut Mas Rahmat. Rahmat. Ya Bu, hadir Bu. Saya Bu. Oke, Alhamdulillah. Sehat Mas Rahmat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, lanjut Mas Abadi. Kayaknya kok Mas Abadi mah sehat ini. Tadi sudah rame komentarnya di grup. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semangat ya, walaupun sudah jam berapa di sana? Jam Jam 9. 10:30, Bu.
Ah, Masya Allah. Semangat ya. Siap, Bu. Oke, sip. Berikutnya Mas Putra. Oke, Bu. Oke, sehat Mas Putra? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Mbak Zaskia, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, Mas Eben mana nih? Tinggal Mas Eben, suaranya mana? Oke, tinggal ke belakang kayak ini Mas Eben. Oke, baik ya. Pak, kita lanjutkan. Ini kayak saya udah lama juga ya, sudah berapa minggu ya, saya nggak kuliah online ya. Ya, Sebelum-sebelumnya, Bu. minggu kemarin saya nggak hadir, minggu sebelum-sebelumnya saya pakai YouTube ya. Karena memang minggu-minggu kemarin itu lagi hektik banget persiapan akreditasi. Kalian hadir ke kampus pun nggak saya sapa. Maksudnya saya memang benar-benar lagi Iya nyiapin Ibu. akreditasi ya. Maaf ya. Iya Ibu, saya lewat tegur Ibu tapi Ibu jalan aja. Masa ya Allah, di kampus. Iya. Ya, saya lagi ngapain? Saya nggak. Maaf ya, benar-benar fokus banget di akreditasi biasa ya. Jadi akreditasi prodi itu sama seperti kayak sidang skripsi ya. Biasanya saya yang nyidangin mahasiswa, kalau di akreditasi saya yang disidang gitu ya. Dengan 2 asesor itu kan lumayan ini juga tegang gitu ya dengan data-data yang memang harus dilengkapi semua. Jadi mohon maaf kalau pada saat kalian teman-teman datang ke kampus saya kurang fokus dan tidak menyapa dan sebagainya. Karena kondisinya memang kondisi yang lagi benar-benar fokusnya di akreditasi saja. Jadi saya mohon maaf ya. Oke, baik. Berikutnya, sebentar. Untuk materi sudah saya share di Classroom ya. Untuk yang pertemuan sebelum-sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak? Ada nggak penjelasan di YouTube yang kurang paham di kalian? Atau jangan-jangan nggak disimak materi yang belum saya jelaskan melalui Zoom? Ada yang mau Disimak, ditanyakan Bu. nggak? Cuman Oke, karena apa? jam terbangnya kita juga terbatas untuk Mhm. mempelajarinya. Jadi kalau pas ini bisa, cuma nanti udah diulang, udah lupa lagi, Bu. Intinya kalau programming itu sama kayak matematika, tidak perlu dihafal tapi banyak dicoba gitu ya. Ya, karena Banyak pengaruh jam dipraktekkan. terbang sih, Bu. Karena jam terbangnya juga Iya sih sangat memang. terbatas untuk saya pribadi. Iya Jadi memang. ya untuk kadang kalau pas lihat gitu ya ingat. Tapi nanti kalau udah 1-2 hari nggak ngeliat itu tuh, aduh gimana ya. Pasti begitu, Bu. Oke, berarti solusinya apa nih? Solusinya saya ngasih tugas terus ya? Ya bisa juga sih, Bu. Oke deh, saya review yang kemarin saja dulu deh, yang mana nih? Switch Ya, case Bu. ya, materi tentang switch case. Sebenarnya di YouTube juga sudah sangat jelas sekali. Teman-teman di sini laptopnya dinyalain nggak? Saya dinyalain nih, Bu. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, muncul nggak layarnya? Muncul Ibu kelihatan. Muncul, Ibu. Oke, sip. Eh, Baik, sekarang saya kenapa? Ibu ini nanti recordannya itu dikirim di Google Meet nggak ya? Oh, kalau yang ini switch case mah nggak perlu saya record ya, karena sudah ada di YouTube kan. Nanti kalau yang pas Oh, pertemuan yang materi hari ini aja yang saya record. oke. Makasih, Bu. Oke, ini saya cuma nge-review saja. Oke, berikut materi yang kemarin adalah tentang switch case ya. Jadi switch case itu biasanya digunakan untuk apa bahasanya ya, menentukan suatu pilihan. Sebenarnya ini sama dengan penggunaan kondisi if
gitu ya, sama dengan if, cuma namanya algoritma sama dengan matematika gitu ya, untuk mendapatkan satu hasil bisa dengan menggunakan banyak cara. Misalnya kalau matematika buat perintah perintah matematika gitu ya, operator matematika untuk mendapatkan hasil 8. Nah, misalnya untuk mendapatkan hasil 8 kan bisa dengan 4 tambah 4 sama dengan 8, atau 2 kali 4 sama dengan 8, atau misalnya 8 ditambah 0 sama dengan 8, atau misalnya 20 dikurang berapa? Dikurang berapa sih? 12 sama dengan 8 gitu. Jadi kan artinya banyak cara. Nah, sama dengan algoritma. Jadi, misalnya kita lihat langsung contoh soal yang pertama, untuk mendapatkan untuk mencetak peringkat, misalnya kalau misalnya nilainya 1 gitu, peringkatnya nilainya 1, maka nanti akan tercetak kurang sekali. Kalau nilainya 2, maka akan tercetak kurang. Kalau nilainya 3, maka akan tercetak cukup dan seterusnya. Nah, jika menggunakan metode if, kan berarti perintahnya adalah if gitu ya, n sama dengan 1, maka kurang sekali. If n sama dengan 2, maka cetak kurang. If n sama dengan 3, maka cetak cukup. Nah, kalau kita tuangkan ke dalam bahasa pemrograman, maka kalau menggunakan perintah if, jadinya seperti ini. If n sama dengan 1, maka buka kurung cout kurang sekali. Ya. Terus else ya. Else if n sama dengan 2. Jika n sama dengan 2, kalau benar maka akan tercetak kurang. Terus else if n sama dengan 3, jika benar maka akan tercetak cukup. Else if n sama dengan 4, jika benar maka akan tercetak baik. Else if n sama dengan 5, jika benar maka akan tercetak cout baik sekali. Else, artinya ini else itu kalau di luar dari nilai 1, 2, 3, 4, 5, misalnya kita ngetiknya inputnya 6, maka akan tampil maaf data yang dimasukkan salah. Kita coba, ini saya copy, kita langsung ke Borlansinya. Ini kalau menggunakan metode if, kan sebelumnya kita juga sudah belajar if ya. Jadi kalau kalian copy paste dari PowerPoint, tanda kutipnya kalian ganti ya. Karena ini tuh, kalau merah begini berarti ini salah nih. Tanda kutipnya karakternya tidak dikenal oleh si Borlansi. Harus diganti tanda kutipnya. Ada yang udah mencoba ini belum di komputernya, di laptopnya? Oke, kita coba jalankan. Nah, masukkan nilai n. Misalnya kita input nilai 1. Ketika kita enter, maka dia akan muncul cout kurang sekali. Benar kan kalau n1 sama dengan kurang sekali. Kita coba lagi. N misalnya 2. Enter, maka kurang. Benar ya, n sama dengan 2 kurang. Lanjut lagi, kita coba input nilai n-nya 3. Maka akan tercetak cukup, karena sesuai nih, n sama dengan 3 cukup. Selanjutnya kita coba lagi n sama dengan 4, maka akan tercetak baik. Selanjutnya n sama dengan 5, maka akan tercetak baik sekali.
Selanjutnya kita akan coba input angkanya yang selain 1 sampai 5. Misal saya input 9. Nah, maka di sini akan ada kalimat maaf data yang dimasukkan salah karena tidak termasuk di dalam kondisi if. Nah, ini kalau menggunakan if. Kan kemarin if sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita pakai metode yang lain. Pilihan tapi dengan menggunakan switch case. Ya, jadi kalau menggunakan switch case, perbedaannya adalah di sini tetap ya si out masukkan nilai n, in n gitu ya. Nah, kita buat dulu variabel apa yang dijadikan sebagai bahan input. Yang di input itu kan adalah n kan, in n ini. Maka switch-nya di sini adalah n. Setelah itu, ini kan ada 5 pilihan kan, pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka case-nya pun ada 5. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Gitu ya, sama default. Default ini kalau sama kondisinya seperti yang ini, jika data yang dimasukkan salah. Nah, baru kita buat nih switch buka kurung n case 1.2. Ingat ya, untuk case di akhir kalimat case ya. Nah, terus panggil pilihannya ini harus diakhiri dengan titik 2. Gitu ya. Nah, terus cout kurang sekali. Gitu ya. Jadi case 1 cout kurang sekali. Kita harus tambahkan break. Maaf. Break titik koma. Jadi kalau misalnya pilihan case 1-nya benar, yang diinput itu angka 1, kalau benar maka dia akan tercetak ini. Tapi misalnya yang kita input angkanya 5 nih. Dia baca semua case ya. Case 1 ternyata salah, maka dia langsung baca di case yang kedua. Case 2 ternyata salah, dia baca case yang ketiga dan seterusnya sampai menemukan input yang sesuai dengan yang ada di dalam case. Gitu ya. Nah, break ini artinya apa? Break ini adalah artinya menghentikan pencarian. Ya, jadi kalau misalnya kita input angka 1 nih, case 1 ternyata udah benar, berarti dia akan tercetak kurang sekali, break. Udah kalau sudah break, maka si sistem tidak akan membaca case yang berikutnya. Karena sudah menemukan hasilnya. Misalnya kalau case-nya 4, in n-nya itu nilainya 4, maka dia akan baca case-case yang sebelumnya. Dia baca case 1, dia baca case 2, dia baca case 3, selanjutnya baru case 4. Nah, nanti yang berikutnya di bawahnya dia tidak baca. Kita coba. Jalankan. Sama ini ya tanda kutipnya. Oke, kita coba jalankan. Misalnya kita input angka nilai n-nya adalah 1. Nah, maka dia akan muncul kurang sekali, benar ya. Terus kita coba jalankan lagi, kita input nilainya 2, maka akan muncul kurang ya. Si out kurang, terus kita coba jalankan lagi 3, maka cukup ya. Selanjutnya adalah 4. Baik, benar. Terus kita coba lagi case-nya 5. Baik sekali. Terus kita coba sembarang input, misalnya 14. Data yang dimasukkan salah. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi jika di case 1 break-nya saya hapus? Break-nya saya hapus di case 1. Kita coba jalankan. Ketika kita input angka 1, nah, dia muncul kurang sekali kurang. Atau ini saya tambahkan NDL dulu deh.
Bentar ya, saya tambahkan NDL. Oke, kita ulang lagi. Ketika saya input angka 1, maka dia munculnya 2. Kurang sekali, kurang. Ada yang bisa mengambil kesimpulan kenapa? Kan kalau tadi ketika break-nya belum saya hapus, Mungkin ketika saya tanda input, breaknya itu sebagai itu Bu, sebagai penanda Bu. ya, jadi ya break itu bahasa Indonesianya apa sih? Berhenti ya, apa sih? Apa? Ya Nah, selesai lah, berhenti gitu ya. Kalau kalian punya stop lah jalan begitu Bu. apa? Atau di dalam kamar-kamar begitulah bahasanya Bu. Ya, pokoknya intinya tidak melanjutkan gitu ya kalau break gitu Iya ya. betul. Nah, karena tadi ketika kita tambahkan break di sini, ya, ketika sudah mendapatkan nilai benar nih, di sini kan case 1, kita input nilai 1 gitu. Kan tercetak kurang sekali. Nah, ternyata ada kalimat break setelah itu. Berarti kalau sudah break, dia tidak akan melakukan pemrosesan yang berikutnya. Udah selesai. Nah, tapi pada saat break ini saya hapus, maka karena tidak ada perintah break, dia akan terus baca case yang berikutnya sampai dia menemukan perintah break. Coba sekarang yang case kedua breaknya saya hapus juga nih. Apa yang terjadi? Nah, saya input angka 1. Nah, sama ya. Jadi dia akan cetak kurang sekali, terus dia baca lagi kondisi yang kedua, case 2, dia akan mencetak kurang. Ternyata di case kedua tidak ada break, maka dia baca case yang ketiga. Nah, ternyata di case ketiga ada perintah break. Udah selesai, dia tidak akan melanjutkan case yang berikutnya. Jadi itu fungsi dari break ya. Sekarang kalau kita coba ini kalau input 1 ya. Kita coba kalau input 2. Nah, input 2, case 2, dia case 1 nggak dibaca karena kan yang diinput nilai 2, dia langsung baca case 2. Jadi yang tampil adalah kurang sama cukup. Sampai di sini bisa difahami tidak? Perintah switch case dan Bisa Bu. penggunaan break. Teman-teman yang lain gimana? Selain Mas Abadi? Siap Ibu, paham. Paham, oke, lanjut. Berikutnya, apalagi switch case kira-kira bisa dipakai untuk apa? Untuk case apa? Misalnya untuk case untuk bulan, untuk menentukan bulan. Misalnya gini, jika kita input 1, maka yang akan tercetak adalah bulan Januari. Jika kita menginput 2, maka yang akan tercetak adalah bulan Februari. Jika kita menginput 3, maka yang akan tercetak adalah bulan Maret. Kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu? Berarti apa? Misalnya ini saya ganti integer bulan. Oke. Terus cout masukkan angka untuk bulan. Ya, jadi variabel ini saya ganti jadi bulan. Sein berarti sein apa di sini? Bulan Bu. Bulan. Terus berarti switch-nya switch apa? Oh, yang ini saya record deh ya. Ya, nggak bisa nge-record nih. Saya harus izin ke this has to give permission to record. Saya nggak jadi host di sini. Udah disetting sama Mbak Dika. Berarti nggak bisa saya ini ya. Tapi insya Allah kalian paham lah yang inilah. Oke, ayo sama-sama. Switch apa lagi nih di sininya? Switch apa? Variabelnya apa? Halo. Bulan. Switch Bulan. bulan. Oke. Bulan. Terus case 1. Cout berarti apa? Bulan Januari. Januari. Oke. Terus di sini kita tambahkan break. Titik, koma. Selanjutnya case 2. Bulan apa? Februari.
Februari. Oke, terus break. Di koma. Case 3 bulan Maret. Oke, terus case 4 bulan April. Case 5 bulan Mei. Selanjutnya saya copy. Case 6 bulan April, Mei, Juni ya. Juni. Case 7 bulan Juli. Terus case 8 Agustus. Case 9 September. Case 10 Oktober. Case 11 November. Case 12 Desember. Oke, kita coba jalankan. Masukkan ya angka untuk bulan. Misal saya random aja ya, 5. Nah, masuk bulan Mei. Terus kita coba lagi misalnya bulan berapa? Bulan 11. November. Berhasil ya. Jadi penggunaan switch case juga bisa untuk menentukan angka pada bulan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Nah, berikutnya ini saya copy aja ya, taruh di WA ya. Kalau kalian mau nanti ngopi apa nyoba. Nah, selanjutnya misalnya nih, kondisinya saya mau menentukan, bentar ya. Jumlah hari. Ya. Kan jumlah hari itu setiap bulan ada berapa macam? Ada yang 30 hari, ada yang 31, sama ada yang 28 dan 29 gitu ya. 28 atau Ya 29, betul. 29 kalau tahun kabisat. Oke. Ada yang hafal nggak? Kira-kira kalau yang 30 hari itu apa? Bulan apa saja? Ada yang hafal nggak? Yang bulan apa saja yang jumlah harinya 30? November, Bu. November, oke. Terus apa lagi? November doang? April, Bu, April. April. Juni, Bulan April. Terus Juni, Juni. Terus September, September. November. November.
November. Oke. Terus kalau yang 31 hari, berarti selain Februari, ini yang di atas ya. Bulan Januari. Januari, terus Maret ya. Iya, Bu. Maret, Mei, Juli, Agustus, Desember. Ya, benar nggak sih? Benar ya? Oktober belum Bu, Oktober. Agustus, September, oke, Oktober. Oktober juga, Bu. Ya. Oke. Berikutnya case 28. Bulan Februari. Case 29. Bulan Februari. Oke, ini saya tutup. Oke, saya hapus. Kita coba jalankan. 31. Masukkan nilai angka, masukkan jumlah hari. Masukkan jumlah hari untuk mengetahui nama bulan. Oke, kita jalankan. 31. Oke ya, bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, bla bla bla. Kita coba jalankan lagi. 30. Enter. Oke ya, berhasil. Kita coba jalankan lagi. 29 Februari. Kita coba jalankan lagi. 28 Februari. Oke, berhasil ya. Bisa dipahami untuk yang ini? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Baik. Oke, berikutnya. Oh, ini ternyata udah ya, udah ada nih di materi. Oh, jadi tugas padahal ini ya, latihan soal, malah saya yang jawab. Oke. Ini ya, ini yang di latihan soal ya, tadi Iya, sudah saya Bu. jawab ya. Iya, Bu. Nama bulan. Kalian udah coba belum yang ini? Belum juga ya? Udah, Bu. Udah, berhasil, benar? Bener, Bu. Oke, good. Oke, berikutnya kita, yang ini perlu dijelaskan nggak? Udah paham belum yang ini? Sudah, Bu, yang ini, Bu. Udah paham ya? Saya mau Ya, Bu. tanyakan kayak ini. Kalau tidak, kita lanjut ke materi yang hari ini saya sudah share di Classroom. Lanjut, Bu. Ya, oke. Atau ini secara garis besar ya, secara garis besar ini dia punya 3 option. Jadi di dalam case ada case lagi, ya. Di dalam case ada case lagi. Jadi penggunaan switch case-nya bisa lebih dari 1. Yang pertama adalah switch tentang kota, ya, tentang kota nih, kode kota. Berarti di sini case kalau case-nya 1 maka dia Jakarta, kalau case-nya 2 maka dia Surabaya dan terusnya sampai 5. Ya, sampai 5 itu untuk Pulau Jawa. Maka di sini kan case J nih ya. Jadi kalau J di dalam case J dia punya case lagi yaitu kode kota nih. Ini case J. Di dalam case J, makanya kan ini buka kurung kerawal tapi tutup kurung kerawalnya bukan di bawahnya, tapi paling terakhir. Nah, ini switch kota ya, setelah di Pulau Jawa dia ada 5 ya, ada 5 pilihan case 1 sampai 5. Nah, break berarti ini tutup kurung untuk switch kota. Selanjutnya ini break yang ini adalah kepunyaannya si case J. Selanjutnya di sini berikutnya bahas untuk yang case S. Nah, makanya di sini ada case S nih. Case S ini menyatakan tentang Pulau Sumatera. Di dalam case S dia punya 3 kode kota, maka di sini pilihannya pun ada 3. Case 1, case 2, case 3. Ini selesai nih untuk switch kota. Terus break. Break ini punyanya si case S. Selanjutnya case K yang ini.
Case K dia punya dua pilihan ya. Case 1 dan 2 untuk Banjarmasin dan Pontianak. Nah, ini break. Yang ini breaknya kepunyaan case K. Ya, jadi secara garis besar itu. Oke, berikutnya adalah materi hari ini. Sebentar. Ini saya tutup. Loop, ya, loop itu adalah perulangan, ya. Jadi melakukan perulangan. Nah, biasanya loop atau perulangan itu bisa digunakan untuk studi kasus yang berkaitan dalam penghitungan saldo saldo uang kita, untuk melakukan perhitungan bunga, misalnya suku bunga di bank dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya penggunaan loop. Setelah sebelumnya kita sudah belajar metode if, kita sudah belajar metode for, switch case, berikutnya adalah tentang loop, ya, looping atau perulangan. Untuk switch case, if, apalagi ya, if then else dan lain sebagainya itu kan menyatakan kondisi. Tapi kalau yang untuk ini adalah perulangan, yaitu dengan menggunakan metode for. Perulangan bisa menggunakan dua metode, yaitu bisa menggunakan metode for maupun menggunakan metode while, gitu ya. Oke, sebentar. Saya mau buka yang PowerPoint-nya aja, bukan dari Classroom. Oke ya, nah sekarang kita coba. Susun program untuk menginput 10 buah bilangan dan mencetak totalnya. Ya, menginput 10 buah bilangan dan mencetak totalnya. Misalnya nilai yang pertama kita input nilainya 10. Terus setelah itu nilai yang kedua adalah 20. Berarti kan ketika dijumlahkan 10 tambah 20 sama dengan 30. Maka di sistem itu dia akan menampung nih nilai yang tadinya awalnya nilainya 10, dia akan bertambah menjadi 30 karena ada penambahan penambahan satu lagi yaitu 20. Setelah itu diinput lagi nilai yang ketiga yaitu 5. Berarti yang tadinya 30 dia bertambah menjadi 35. Berikutnya adalah di input 100 maka dia akan bertambah lagi menjadi 135 misalnya dan seterusnya. Nah, bagaimana codingnya? Kita lihat di sini ada berapa variabel. Setiap perulangan nilai ke-nya ini bertambah. 1 perulangan yang pertama, terus perulangan yang kedua menjadi 2. Perulangan yang ketiga menjadi 3 dan seterusnya. Artinya ini logikanya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, karena ini ada setiap perulangan nilainya berubah, tidak statis, tidak tetap, maka ini kita bisa jadikan sebagai variabel. Anggaplah ini untuk yang ini kita kasih variabelnya adalah i. Terus nilai-nilai 10, 20 nilai yang diinput kita berikan nama variabelnya adalah n. Karena di sini mintanya untuk menginput mencetak totalnya, ya untuk mencetak total, maka kita tambahkan satu variabel yaitu namanya total. Oke, terus setelah itu kita lihat
I itu dimulai dari angka berapa? I dimulai dari angka 1. Batasnya sampai berapa? Batasnya sampai 10. Jadi perulangannya sampai 10 kali. Maka di sini I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 10. Terus I plus plus dari mana? Yang ini tadi saya sampaikan, setiap perulangan dia bertambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Maka di sini I plus plus. Oke, selanjutnya si out nilai ke. Bu, maksudnya perulangan itu gimana sih, Bu? Maksudnya perulangan ketika dia kita buatkan perintah for, maka kalimat nilai ke ini akan berulang terus, akan muncul terus sesuai dengan batas. Suara hilang. Kenapa freeze ya? Soundnya hilang freeze kayaknya dia. Aduh, ibu jaringannya galau mungkin. Nge-lag. Kayaknya ibu udah capek ini. Ya, Kayaknya perangkatnya lelah. Ayo kita istirahat sama-sama, temanin ibu. Kasihan loh kalau ibu istirahat sendiri. Ayo istirahat, ayo istirahat, ayo istirahat. Bulan puasa kali istirahat. Kepala suku petunjuk. Kepala suku mau arahan. Kepala suku, eben. Ayo kita teman ibu istirahat. Kasihan loh kalau ibu istirahat sendiri nggak ada yang nemenin. Yuk, mari. Oke, mohon maaf ya, saya terlempar. Siap ibu. Oke, Baik, Ibu. Oke, kita lanjut. Oke ya, saya ulangi kembali. Jadi perulangan itu adalah yang dimaksud berulang, ya ini kalimat yang nilai ke-nya ini yang berulang. Berulang sesuai dengan batas yang sudah ditentukan di dalam for. Ini kan batasnya sampai 10, berarti sampai 10 kali. Ya, kita coba. Oke. Tadi apa saja, karena dia angkanya 1, 2, 3, 4, 5, berarti tipe datanya adalah integer. Terus variabelnya apa saja tadi? Yang total kita lewatkan dulu deh. Kita tampilkan dulu angka-angkanya ini dulu ya. Kita bikin dua variabel dulu, integer i sama integer n, titik koma. Setelah itu kita masukkan kalimat cout masukkan nilai ke. Nah, masukkan nilai I. Tuh, sebentar. Cout masukkan nilai I ya. Langsung saja kita bikin di sini for I-nya dimulai dari angka berapa? 1. 1, titik koma, terus I kurang dari atau sama dengan berapa batasnya? Sama dengan 10. Titik koma, I plus plus ya, karena setiap perulangan dia bertambah 1. Buka kurung kurawal, cout, tanda siku, maka kita bikin kalimat nilai ya ke, kita tambahkan di sini min gitu ya. Nah, supaya dia berubah-ubah, kan kita nggak mungkin ketik nilai ke 1, nilai kedua gitu, nggak. Jadi supaya satunya itu menjadi dinamis, maka kita tutup dulu tanda kutip, tanda siku, baru kita panggil variabel i-nya. Maka di sini variabel i, gitu ya. Terus apalagi? Tanda siku,
Terus di sini ada sama dengan. Ya, ada tanda sama dengan. Sama dengan ini kan kalimat kan, maka kita pakai tanda kutip lagi. Tanda kutip spasi sama dengan, gitu ya, spasi tanda kutip. Setelah itu 10, 10, 25 ini kan inputan. Nah, maka ini kita tutup dulu titik koma, gitu ya. Oh, sorry. Oke, titik koma, terus sein. Tanda siku, baru kita masukkan variabel apa yang diinput adalah variabel n. Maka di sini variabel n. Titik koma. Oke, selanjutnya kita tutup kurung kurawal. Terus kalau sudah get, sudah selesai, kita coba jalankan. Nah, kita input nih nilai ke 1, bebas berarti nggak hanya 10, bebas. Kita bikin misalnya berapa? 30, 40, 3, 2, 8, 9, 100, 500, 70, 60, selesai. Jadi kalau udah sampai 10, maka kursor ketika kita enter, ketika kita enter dia tidak menampilkan nilai ke lagi. Kita coba ulangi lagi ya. Nih, kita coba ulangi. 100, 200, 30, 20, 30, 40, 40, 30, 20, 20. Nah, ketika sudah sampai 10, kita enter, dia tidak akan muncul nilai ke-nya lagi, karena memang batasnya sampai 10. Ya, nah, berikutnya, sedangkan di sini perintahnya apa? Selain menginput 10 buah bilangan, kita harus mencetak totalnya. Total dari yang kita input ini berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan variabel totalnya. Sebentar. Kita tambahkan variabel totalnya. Supaya bisa menghitung total. Kita tambahkan satu variabel, yaitu variabel total. Lalu di sini kita tambahkan total sama dengan total plus yang diinput kan nilai n, variabel n, total sama dengan total plus n. Namun sebelumnya nilai totalnya kita kasih dulu nilai awal. Nilai awalnya berapa? Tentunya nilai awalnya adalah 0. Ya. Oke, kita coba jalankan. Oh, Macfield ada salah di mana nih? Statement missing. Oh, ini kurang titik koma ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita ikuti supaya kita nggak usah ngitung-ngitung lagi. Kita masukkan sesuai dengan yang di sini ya. 10, nilai kedua 20, nilai ketiga 5, nilai keempat, wah, lewat. Kurang angka 0. Saya ulangi lagi. Sepuluh, 20, 5, 100, 50, 15, 20, 20, 40, 20. Oh, tidak ada perintah cetaknya, saya belum nambahin. Maaf. Tambahkan di sininya ya. Cout, maka total dari nilai N sama dengan gitu ya, tanda kutip, tanda siku, total. Oke, saya ulangi lagi. 10, 20, 5, 100, 50, 15, 20, 20, 40, 20. Nah, sini maka muncul, maka total dari nilai N sama dengan 300. Jadi berhasil ya penjumlahannya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Teman-teman, bisa difahami tidak? Bisa, Jadi Bu. menulis maka total dari nilai N-nya di luar dari looping ya. Nah, sekarang apa yang terjadi misalnya kalau kalian masih bingung? Kenapa ini maka total dari nilai N-nya posisinya setelah buka kurung kurawal?
ya, supaya dia tidak tampilan totalnya itu tidak berulang munculnya. Misal, kalau misalnya saya masukkan di sini, ya, saya masukkan total dari nilai n-nya posisinya di dalam kurung kurawal, karena yang dalam kurung kurawal ini adalah untuk kondisi for ya. Kita coba jalankan. Nilai ke 1, 10. Nah, maka dia muncul. Oh, sorry, saya tambahkan ENDL dulu deh di sininya. Oke, kita coba jalankan. Misalnya 100, enter. Oh, maka total dari nilai N sama dengan 100 kan. 0 tambah 100 kan 100. Saya input lagi 20. Nah, muncul lagi. Maka total dari nilai N sama dengan 120. Awalnya N ini nilai 100 ditambah 20 jadi 120. Saya input lagi 5. Maka total dari nilai N 125. Saya input 100. Muncul lagi 125 tambah 100, 225. Saya tambahkan lagi 50. 225 tambah 50, 275. Tambahkan 15, 290. Tambahkan 20, 310. Terus tambahkan 20 lagi misalnya, 330. Tambahkan 40. Tambahkan 20. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 390. Nah, ini perbedaannya. Kalau meletakkan kalimat total di dalam for, maka setiap perulangan dia pun akan terus muncul. Ya. Tapi secara perhitungan dia benar. Maksudnya ini adalah jalan tahapannya. Cara menghitungnya dia menjumlahkan, tidak langsung menjumlahkan 10 tambah 20 tambah 5 tidak. Tapi dia akan menjumlahkan sesuai dengan per loopingnya. Setiap perulangan dia langsung tambah satu-satu. 0 tambah 100, 100, 100 tambah 20, 120, 120 tambah 5, 125, dan seterusnya. Ini kalau kondisinya si out total dari nilai N-nya berada di dalam kurung kurawal. Tapi kalau misalnya kita mau menampilkan di luar kurung kurawal, maka kalimat total dari nilai N-nya posisinya ada di paling terakhir setelah perulangan berakhir. Ya. Ini kalau kondisinya tadi berada di luar for. Ya. Jadi totalnya tidak ikut berulang. Oke, sampai di sini bisa difahami. Jadi kalian bisa paham ya posisi meletakkan statement di dalam for ataupun di luar for. Cukup jelas? Ada yang mau tanyakan? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya input data menggunakan end of data. Ya. Jadi dalam lembar dokumen ada sejumlah bilangan integer nilai ujian mahasiswa. Ada beberapa buah bilangan tersebut yang tidak diketahui. Yang diketahui adalah akhir dari bilangan. Misalnya sebuah bilangan yang nilainya 999. Artinya kalau sudah ada kalimat 999, merupakan suatu bilangan yang bisa dipastikan bukan merupakan nilai ujian. Ya. Lalu susun program untuk menginput bilangan-bilangan tersebut dan menghitung serta mencetak nilai rata-rata dari sejumlah nilai ujian yang ada. Ya, jadi ilustrasinya ini nilai ujiannya diinput nih 60, 80, 50, 40 gitu ya dan seterusnya. Nah, nanti ketika menginput angka 999 gitu ya, maka dia perulangannya akan berhenti. Perulangannya akan berhenti, lalu dia akan langsung mentotalkan. Ya, akan langsung menghitung totalnya, total nilai yang diinput, lalu menghitung nilai rata-rata. Oke, sebelum masuk ke sini, kira-kira kalau di bagian yang tadi ini, kalau saya mau menambahkan rata-rata, kira-kira di bagian apanya nih yang harus saya tambah? Sebelum kita masuk ke sini ya. Ini kan baru menghitung total aja nih. Kita tambahkan satu variabel, namanya variabel apa? Rata-rata. Variabel rata. Nah, variabel rata itu kan biasanya suka ada desimalnya ya, maka kita ganti di sini float, jangan integer.
Ini kita kasih float. Terus ini rata gitu ya. Lalu kalau sudah, kita buat dulu rumusnya di sini. Rata sama dengan apa? Total Total dibagi 10. 10. Gitu ya, titik koma. Terus kita bikin layout, maka nilai rata-rata, jumlah rata-rata gitu ya. Maka jumlah rata-rata sama dengan apa variabelnya? Variabel apa di sini? Rata. Variabel rata. Oke, kita coba jalankan. Oke, saya input sembarang saja ya. 10, 20, 5, 20, 24, 30, 40, 60, 70. Ya. Maka 365 bagi 10 berapa? 36,5. Ya. Nah, ini kita sudah memahami konsep rata. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita pakai contoh yang nomor 2? Ya, kita ambil contoh yang nomor 2. Maka di sini kita lihat integer n ini adalah untuk variabel yang kita input, variabel nilai yang kita input. Total adalah untuk menghitung total nilai. Rata adalah untuk menghitung rata-rata. Nah, ini ilustrasinya. Rumus total adalah total sama dengan total plus n. Ya, atau jadi ilustrasinya adalah totalnya itu sama dengan 60 tambah 80 tambah 50 tambah 40 tambah 60 hasilnya 290. Untuk rata itu 290 dibagi 5. Gitu ya, sama dengan 58. Nah, selanjutnya rata sama dengan total dibagi count. Count ini adalah untuk menghitung jumlah yang diinput ada berapa. Kalau yang tadi kita praktekkan di C++, itu kan langsung nih menentukan total dibagi 10 karena kita tahu perulangannya sampai 10. Tapi kalau yang kasus ini adalah tidak ada batasan perulangannya sampai berapa. Batasannya adalah ini. Jika nilai n-nya kita input 999, maka itu perulangan akan berhenti. Kalau sudah berhenti, maka dia akan melakukan proses hitung total, proses count plus sama input nilai n. Gitu ya. Oke, maka di sini rumusnya rata sama dengan total per count. Cout total sama dengan total. Manggil totalnya terus cout rata-rata sama dengan rata. Oke, sekarang kita coba copy saja biar di sini cepat. Oke, kita coba jalankan. Masukkan nilai n. Misalnya kita input nilai 60. Kita ikutin dulu yang di sini ya, ngikutin contoh yang ada di PowerPoint-nya. 60, terus input lagi 80, input lagi 50, input lagi 40, input lagi 60, terus yang terakhir 999. Tadi kan katanya perintahnya kalau input angka 99, ya, maka perulangan berhenti. Nah, dia langsung mentotalkan. Bu, apakah cuma sampai 5 saja? Bebas, selama kita tidak ngetik angka 999 berarti perulangan terus berlangsung. Kita coba jalankan lagi. Misal saya random aja nih. Nilai 80, 90, 100, 70, 68, 79, 98, 67 tuh. Selama saya belum ngetik angka 99, end of date ya, artinya akhir dari sebuah data, maka dia akan terus minta di input angka-angkanya. Nah, ketika saya input angka 99 ya, maka saya enter. Nah, dia langsung berhenti perulangannya. Ya. Nah, dia akan totalkan 1248. 1248 dibagi berapa nih? Ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 1248 dibagi berapa tadi? 16 misalnya. Maka hasilnya adalah 78. Ya. Jadi perulangan bisa kita tambahkan end of data. End of datanya adalah ini. While n tidak sama, ini kalau ada tanda seru bacanya adalah tidak. Tidak sama dengan 99. Jadi selama n-nya tidak kita input 999, perulangan terus berlangsung. Ya. Oke. Bu, apakah end of data itu harus selalu 999? Tidak. Bebas, kalian mau kasih angka berapa. Tapi secara logika saja, kalau misalnya case-nya adalah tentang nilai ujian, ya berarti apa yang menjadi end of datanya adalah angka di luar dari angka-angka nilai ujian yang sewajarnya. Kan kalau nilai ujian kan 0 sampai 100. Bu, kalau misalnya saya bikinnya while n 111 boleh nggak, Bu? Boleh. Gitu ya. Atau misalnya while n-nya berapa? 0,000 sampai 5 kali boleh nggak? Boleh. Gitu. Intinya nilai end of data itu adalah nilai di luar dari nilai normal yang ada di dalam variabel. Karena ini kan variabelnya tentang nilai ujian, jadi kan nilai ujian normal itu kan antara 0 sampai 100. Nggak mungkin ada nilai 101, 102, 103. Nah, 101 bisa nggak, Bu, jadi end of data? Bisa. Bebas. Jadi tergantung dilihat dari case-nya saja. Ya. Ini membahas ujian, berarti ya, yang normalnya saja nilai ujian itu kan normalnya 0 sampai 100. Oke, sampai di sini bisa difahami tidak? Nanti ini dicoba ya. Teman-teman ada yang mau tanyakan tidak? Izin bertanya, Bu. Ya, apa Mas Abadi? Jadi pada prinsipnya itu kuncinya itu di while n itu ya, Bu, supaya nggak Yes, terjadi pengulangan. iya. Bukan tidak Siap. terjadi perulangan, menghentikan Iya, perulangan. menghentikan maksudnya, Bu, ya. Iya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman gimana? Ini saya ngajar bukan menghantar atau mendongengin kalian untuk tidur ya, karena sudah jam hampir 9:30. Oke, ada yang mau tanyakan tidak? Ada yang sudah mencoba? Kalau saya cukup, Bu. Cukup ya. Teman-teman, mana nih responnya? Oke, Udah cukup. cukup. Oke, berikutnya kita masih ada berapa? Oke, cuma sampai 5 ya, sabar ya. Mungkin kalian sudah lelah. Sabar, tiga lagi. Berikutnya, input data dan cetak nilai maksimum. Ya, di sini perintahnya adalah susun program untuk menginput 10 buah bilangan yang merupakan nilai ujian mahasiswa. Nah, ini ada batasnya nih, sampai 10 ya yang diinput. Serta cetak dari nilai yang kita input, lalu cetak nih nilai tertinggi dari kelas itu siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Bukan siapa, berapa nilai tertinggi yang didapat oleh si mahasiswa misalnya. Ya. Nah, misalnya ini ilustrasinya yang diinput 60, 40, 90, 70, 40, 90. Nah, dari data yang sudah diinput ini, maka sistem akan membaca, oh ternyata nilai tertinggi itu adalah 90. Gitu ya. Jadi dalam metode for atau perulangan kita bisa menentukan nilai tertinggi itu berapa. Ya. Oke, gimana codingnya? Karena tadi kan ini nilai perulangan itu kan kata sampai 10 perulangan atau menginput 10 buah bilangan. Berarti perulangan itu kita kasih variabelnya adalah variabel i. Ini ya, nilai 1, 2, 3, 4 sampai 10 ini adalah variabel i. Terus yang diinput nilainya ini adalah variabel n. Setelah itu kita tambahkan lagi satu variabel, yaitu untuk menampung nilai-nilai yang ada di dalam variabel n. Jadi ilustrasinya begini. Misalnya pada saat menginput nilai 60, kan belum ada saingan, belum ada kompetitor lain nih. Maka posisinya nilai maksimal adanya di sini. Ya, ini saya hapus dulu.
Ketika kita input baru nilai ke 1, 60. Nah, posisinya sistem akan membaca bahwa nilai maksimal itu adalah 60. Nah, lalu enter input lagi nilai kedua ternyata 40. Nah, itu nanti akan ada perbandingan. Apakah 60 itu lebih besar dari 40? Kalau benar 60 itu lebih besar dari 40, maka nilai yang kedua inilah yang nilai maksimal. Gitu. Tapi jika tidak, maka nilai yang 60 ini yang nilai maksimal. Ya, jadi pada saat input nilai 40, 60 lebih besar dari 40, ternyata salah. Ya, berarti kalau salah, maka posisinya tetap di sini kursornya. Bahwa masih menunjukkan nilai maksimalnya adalah di sini. Oke, ini saya ini dulu deh. Ya. Tadi kan sudah sampai 40 ya. Berikutnya 90 nih, kita input nilai 90. Nah, terus karena ini kan tadi nilai kondisinya yang terbesar kan ini kan. Nah, sekarang ini lagi, apa namanya, diperbandingkan lagi. 60 lebih besar dari 90 enggak? Kalau benar, maka cetak nilai apa yang terbesar itu. Ya, berarti kursornya pindah ke sini. Di sistemnya dia bacanya gitu. Ya. Nah, terus baca lagi, input lagi angka 70. Apakah 90 lebih besar dari 70? Ternyata salah. Berarti kalau salah, posisi kursornya masih di sini. Gitu ya. Terus berikutnya input lagi nilai 40. Dibaca lagi. Apakah 90 lebih besar dari 40? Ternyata salah. Berarti posisi kursor tetap di sini. Terus berikutnya input lagi nih angka yang 90. Di input nih. 90 apakah lebih besar dari 90? Gitu ya. Atau kita bisa tambahkan sama dengan ya, 90 lebih besar sama dengan 90. Benar, maka tambahkan kursornya di sini. Karena sama kan? Selanjutnya, berikutnya dia terus sampai akhirnya sistem akan menemukan mana yang nilai tertinggi. Ya. Oke. Kita lihat di sini berarti variabelnya ada 3, integer i, n, max gitu ya. Cout nilai ke gitu ya, nilai ke 1 sama dengan in n gitu, maksimal sama dengan n, max sama dengan n. Jadi maksudnya kenapa kan kalau tadi total sama dengan 0, kok ini max sama dengan n? Karena nilai maksimal itu adalah di nilai yang paling awal dulu. Ya. Oke. Jadi sini max sama dengan n, terus for i sama dengan 2. Kenapa ini 2? Karena awalnya ini sudah dibuat nilai ke 1 ya. Terus i batasnya sama dengan 10, i plus plus. Cout nilai ke berapa? Ya, kita coba jalankan. Oke, kita asal saja input misalnya 70, 67, 89, 94, 87, 94 lagi, 86, 67, 77, 78. Nah, kalau sebelum saya enter, kira-kira nilai maksimal berapa? Nilai maksimalnya berapa? 94, Bu. 94. Kita enter. Nah, muncul nilai tertinggi adalah 90. Jadi kita juga bisa menampilkan nilai tertinggi. Nah, kira-kira kalau mau menambahkan nilai terendah, di bagian mana yang kita ganti? Mic-nya diganti min, Bu ya. Terus apa lagi? Apalagi? Ini kalau saya ganti min, apakah akan berubah? Apakah akan menampilkan nilai minimal? Atau saya ganti nilai Sama dia punya terendah apa? Bagian mana? Coba kalau ini yang saya for i sama dengan 2-nya diganti, itu kan tanda besar dari diganti kurang dari, Bu ya. kalau ini tidak ngefek untuk menentukan
nilai tertinggi atau nilai terendah, ini fungsinya hanya untuk menampilkan nilai ke 1, 2, 3, 4 gitu. Ada satu yang harus dirubah, bukan yang ini. Ini adalah untuk menampilkan nilai ke 1, ke 2, ke 3, bukan untuk menentukan nilai tertinggi atau terendah. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Itu max sama dengan N-nya diganti min sama dengan N, Bu. Oke, min sama dengan N. Ada lagi? Masih ada satu yang belum. Ayo. Karena walaupun sudah kita rubah semuanya min, tapi ada satu logika yang belum kita ganti, tetap aja ini akan muncul huruf nilai tertinggi. Walaupun ini saya ketik nilai terendah ya, kita coba. Kita coba. Nih ya, kan udah diganti min-min semua ya. Kita coba jalankan. 90, 67, 7, 87, 18. Sorry. Berapa? 89, 78, 67, 95, 96, 77, 65, 96, 78, 56. Tuh. Walaupun kalimatnya maka nilai terendah, tapi dia tetap 96. Berarti kan masih ada yang satu yang belum dirubah. Kira-kira di bagian mana yang menjadi krusial untuk bisa menampilkan nilai terendah? Ada satu lagi yang belum. Satu Nilai kunci si yang out belum. nilai ke itu Bu ya. Gimana si out? Si out nilai ke Ini ya. kan kalau ini untuk perulangan, Pak, untuk menampilkan 1, 2, 3, 4, bukan untuk menentukan nilai terendahnya. Yo, siapa yang bisa? Mas Putra? Mas Putra mana nih suaranya? Mas Ahmad? Mbak Desri? Kira-kira mana? Masih ada satu. Itu justru itu yang paling penting. Itu di I Coba. plus plusnya kali Bu diganti I min ya Bu. Oh, bukan. Kalau I++ ini fungsinya untuk cuma menambahkan ini nilai ke 1, nilai ke-2, nilai ke-3, cuma itu. Bukan, nggak bisa. Ayo coba dicek-cek lagi. Bagian mana yang harus diganti? Integer in, min, si out nilai ke-1, nilai ke-1 untuk Ini Bu, menampilkan if and ya yang itu Bu, if buka kurung and harus diganti apa? harus diganti tanda itunya diganti strip itu apa namanya? Ya itunya diganti Ini terbalik. kan lebih dari, berarti Ya kita harusnya ganti diganti kurang Bu. kurang Ya maksudnya itu. dari. Oke, kita coba ya. Kurang dari. Jalankan. 99, 45, 78, 67, 90, 56, 55, 78, 67, 77. Nih, kalau sebelum saya tekan enter, kira-kira nilai minimalnya berapa? 45. 45. Nah, maka nilai terendah adalah 45. Benar Mas Abadi ya. Jadi yang paling krusial itu adalah bagian if-nya. Jadi if ini adalah untuk menentukan nilai terendah ataupun nilai tertinggi. Kalau yang lainnya mau kalian di sini tetap nama variabelnya max, di sini max terus di sini kasih ganti nilai tertinggi misalnya. Tapi kalau kondisinya if n kurang dari itu berarti yang muncul adalah nilai terendah. Jadi yang paling krusial adalah di kondisi if yang di sini. Inilah yang sebagai penentu ya untuk menampilkan nilai tertinggi ataupun nilai terendah. Gimana teman-teman, bisa dipahami?
Paham, Bisa, Bu. Bu. Ya, paham. Ya. Oke. Berikutnya contoh soal yang keempat. Oh, udah tadi ya. Ini nilai min ya. Nah, ini yang diganti ya. N kurang dari min. Oke, selanjutnya yang terakhir. Bilangan yang diinput, tambahannya gini, susun program untuk menginput 10 buah bilangan yang merupakan nilai ujian mahasiswa, serta mencetak nilai tertinggi yang didapat mahasiswa, dan juga mencetak ada berapa orang mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi tersebut. Artinya tadi kan kita sudah menampilkan nilai tertinggi nih, ya 90, 90. Nah, setelah itu di bawahnya akan muncul ada berapa nih yang mendapat nilai 90. Ya, maka jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi adalah 3 misalnya. Nah, berarti kita tambahkan satu variabel, yaitu variabel jum. Jum ini atau jumlah ya, fungsinya untuk menghitung ada berapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Gitu ya. Nah, terus out nilai ke bla 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 in buka tanda siku n if n lebih besar dari max karena ini tertinggi ya tadi ya. Berarti n lebih besar dari max. Max sama dengan n. Terus tambahannya adalah ini nih untuk menghitung ada berapa jumlah tertinggi. Sekarang kita coba adaptasi dengan karena tadi yang terakhir kita lagi menentukan nilai terendah ya. Berarti kita tambahkan di sini satu variabel yaitu variabel jum. Gitu ya, variabel jum, lalu tambahkan nilai awal dari si jumnya itu berapa. Ya, berarti kita tambahkan di sini jum sama dengan 1, nilai awalnya 1 misalnya. Oke, nah kalau sudah kita lanjutkan tambahkan ini ya else if gitu ya, kita tambahkan else if-nya. Jadi tambahkan di sini else if buka kurung n sama dengan min gitu karena ini kita mencari nilai terendah ya. Buka kurung jum plus titik koma tutup kurung kurawal. Gitu ya. Terus kita tambahkan di sini tanda siku endl titik koma out tanda kutip maka jumlah mahasiswa yang mendapat nilai terendah adalah gitu ya. Tanda kutip, tanda siku kita panggil variabelnya yaitu jum. Atau saya tambahkan lagi di sini buka kurung orang. Oke. Tanda kutip terus titik koma. Oke, kita coba jalankan. Kita input 90, 67, 45, 87, 90, 100, 45, 78, 45, 45. Nilai terendahnya berapa kira-kira? 45, Bu. 45. Ada berapa yang mendapatkan nilai 45? 4, Bu. 4. Oke, kita coba enter. Nah, maka nilai terendah adalah 45. Maka jumlah mahasiswa yang mendapat nilai terendah adalah 4 orang. Oke, sampai di sini bisa difahami? Bisa, Bu. Paham, Bu. Siap, Bu, Paham paham. ya? Oke, baik. Oke. Oke. Sampai di sini cukup? Ini Bu, izin bertanya, Bu. ya, apa? Itu seandainya di dalam ini bisa nggak sih, Bu, nanti ditambahin, ini kan tadi nilai yang terendah ya. Nah, terus nanti ditambahin nilai tertinggi, rata-rata, Bisa, begitu bisa nggak ya? Bisa ya? bisa. Tinggal Tinggal tambahkan nanti saja. ditambahin Yes, aja, Bu ya. tambahkan saja Siap. di bagian ininya. Tambahkan di sini variabel max. Tuh ya. Ini saya tidak lanjutkan sampai akhir ya. Terus tambahkan lagi apa? Max sama dengan n. Gitu ya. Tinggal tambahin itu aja. Ya, Siap. max sama dengan n, titik koma. Terus tambahin lagi if, tambah satu if lagi untuk n lebih besar dari max. Kayak gitu. Terus max sama dengan n dan seterusnya. Gitu ya. Dicoba ya. Siap, Bu. Siap. Digabungkan
dalam satu coding menampilkan nilai terendah maupun nilai tertinggi. Kalau bisa nanti silakan di capture ya kalau udah berhasil ya. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Dari saya ditanyakan? cukup, Bu. Cukup. Teman-teman gimana Ya, yang lain? yang lain kayak tidur. Yang lain tidur ya, saya ditinggal tidur. Coba saya mau ngetes lagi suaranya. Mas Ibu, Rahmat, ada suaranya. Mbak Desri tadi udah ada. Mas Hanif, Ada, Bu. oke. Mas Abadi, masih on. Oke. Ada, Bu. Mbak Bella, Hadir, Bu. oke. Mbak Desri tadi udah ya. Mas Eben nih dari tadi nih. Mas Eben. Ben, Wah, waduh Mas Ben. Eben kemana nih dari awal sampai akhir? Bu Tiara. Tidur. Tiara mana suaranya? Mbak Tiara. Saya ditinggal nih. Mas Putra. Hadir, Bu. Oke, Mbak Putri. Hadir, Bu. Oke. Tadi siapa Mbak Rina? Karina. Hadir Ibu. Oke. Ya, Mas siap. Soni. Mas Soni. Hadir, Bu. Oke, wah ada suara ngantuk nih. Mbak Kak Zaskia. hadir Bu. Oke, sip. Siapa yang belum saya panggil? Udah ya? Tinggal tadi berarti yang nggak nyaut Eben nih dari awal sampai akhir. Bu. Kenapa baru muncul? Tadi awal kuliah saya tegur belum jawab. Maaf, Bu, lagi main, Bu. Tapi tadi merhatiin nggak? Iya, Bu, yang ini paham, Bu. Oke, nanti dicoba ya. Nggak hanya Mas Eben aja, semua dicoba. Nanti kalau ada masalah, belum bisa jalan atau apa, silahkan diituin. Baik, Kalau Bu. Baik Ibu, misalnya siap. nanti masih ada waktu di pertemuan-pertemuan terakhir, saya akan coba menyinggung tidak hanya menggunakan algoritmanya dengan menggunakan C++, tapi kita coba dengan menggunakan bahasa Python. Saya udah pernah bahas pakai Python belum? Belum, Bu. Belum ya? Oke, nanti kita coba ya. Caranya cepat kok, kita pakai alat bantu ChatGPT aja. Nanti paling tidak, maksudnya kalian paham kulitnya dulu, oh kalau Python kayak gini ya tampilannya. Jadi kalau Python itu kita tidak perlu install Python, cukup kita gunakan Google Colab dengan catatan memang laptop kita harus online ya. Jadi pakai Google Colab. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan terakhir lah saya kenalkan Python itu seperti apa. Jadi saya hanya membuktikan bahwa mata kuliah algoritma implementasinya tidak hanya di C++ saja. Implementasinya bisa di semua pemrograman. Cuma kenapa di Mahakarya memutuskan bahwa untuk alat praktikum atau alat implementasi mata kuliah algoritma itu menggunakan C++, karena bahasa C++ itu adalah bahasa yang hampir mendekati bahasa kita, bahasa manusia. Jadi untuk pemula akan lebih mudah memahami dibanding implementasi algoritmanya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Tapi paling tidak nanti insya Allah, tapi ingatkan ya, khawatir saya lupa. Nanti di pertemuan-pertemuan terakhir saya akan kenalkan, akan kita coba konversi coding bahasa C++ dikonversikan ke Python itu seperti apa. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Baik, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Semoga kalian selalu sehat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Minta tolong on cam dulu, mau foto. Boleh, Bu. Oke. Biar kelihatan mana yang sudah wajah bantal. Oke. Maaf, Bu. Mas lagi.
Ini kita kapan ya bisa kumpul semua ya? Yang posisinya jauh bisa datang ke Jakarta gitu. Semoga Karena nanti sekarang yang selesai Lebaran, Bu. saya apa? Jangan sampai selesai semester Jadwalin kelas Bu, habis 8 lebaran ya. tuh Oh, dia selesai janji pas Bu. Lebaran, Bu. Sekalian pas mudik, Bu. Pas tahun Oh, baru, Catat aja berarti Bu, mudiknya ke jadwalnya habis Jakarta. lebaran berarti itu. pas tahun baru. Oke, iya Mbak Rina Jadwalin juga, Pak Ketua. Karina juga belum pernah ke kampus ya? Iya, Bu, Belum orang Bu, Jakarta baru izin belum pernah ke iya. kampus, Bu. Iya. Kantor Bu, Oke lah, nanti kita coba pengen jadwalkan ya. banget. Iya Bu, Mm-mm. boleh. Oke, siap. Siap. Baik, ini Iya. yang belum muncul wajahnya nih, Mas Putra, Mbak Tiara, Deskia, Desri belum, Bu. Desri tadi muncul tapi nggak ada lagi Dia wajahnya. malu-malu, Bu, orangnya, Bu. Tapi Wah, saya dulu Imal, juga wah, waktu masih sekolah saya pemalu banget, introvert banget, bicaranya cuma sedikit. Dan dulu tuh cita-cita guru itu bukan impian saya, justru adalah profesi yang paling saya hindari karena saya merasa kekurangan saya adalah saya pendiam. Tapi ternyata sama Allah ditakdirkan jadi pengajar, akhirnya jadi bawel kayak gini. Tuh ya. Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini ya. Yang gambarnya tidak muncul, mohon maaf. Oke ya, selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu. Ibu, selamat malam. Terima Saya tutup kasih. ya. Yuk. Ya, Bu. Ini ya, keluar. Wih, kepala suku jangan keluar. Hmm. Kepala suku nggak boleh keluar kepala suku. Tunggu dulu, absen dulu kepala suku. Mana nih? Udah masuknya telat tuh kepala suku. Aduh. Ben, kapan dirimu main ke ini nih, ke tempatku? Ah, boleh. Ayo kapan ke itu? Duren Sawit. Ngopi. Oh, Yang jauh gimana nggak usah ya? sirik, yang jauh nggak usah sirik. Boleh, Mbak. Mana nih Fatih Fatih Akan? kemana? Fatih ini nggak Aduh, kelihatan. tahu dia tuh sok ngabur, dia tuh ngabur biasanya paling telat Fatih Siapa? kaburnya. Fatih sakit. Pisan ya? Oh, lagi Sakitnya. sakit. Oh, Oh, kasihan. iya Bisa ada sakit Deput dia. Cinta nih, ada Deput Cinta di sini nih. Dia bisa sakit dia. Kia, dia bisa sakit Kia. Enggak. Des, si Enggak, Fatih bisa ada Desri sakit. nih, ada Desri nih. Tadi Saya Fatih dengar bilang Des. sakit. katanya Tadi Desri bilang ceritanya. Oh, Ini loh, Sama Wak Imah. Pat sama Fatih katanya. bahaya Ti. Gimana sih kamu coba deh. Jangan gitu Ya. dong. Enggak Iya, sakit ngeri. gara-gara katanya dicuekin itu Desri katanya. enggak. Des, coba tolong dong Des. Kita seperjuangan loh Des. Ya, jangan begitulah Des. Jangan ya, Ye. Des, ke tempatku Des. Ayo Des, janjian tuh sama si Eben Des. Mager. Enggak, dia takut sama dosen Pancasila itu. Enggak, aku udah chatan sama dosen Pancasila ya. Pokoknya yang mau datang aku tunggu ya. Siap, Mbak. Berkabar aja. Siap. Nah, Oke, sana, Mbak. sip. Sabtu Oke, kita depan, sambung boleh Sabtu besok depan. ya. Aku izin live dulu ya. Hampir jam 12 soalnya di sini. Siap. Siap, selamat Dadah. tidur saudara. Dah, bye semuanya. Pak Ketum, izin Ya. Pak Ketum. Siap. Bye.